Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat sekalian, kemarin baru membahas di Nur Muhammad bagian kedua itu baru sampai yang dipikirkan mereka cara untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk menghadap dari mulai Hibrid, Adam dan Eva. Nah, sekarang lanjutannya, usaha memperkenalkan umat manusia kepada Allah SWT berlangsung hingga puluhan ribu tahun. Akibat situasi yang menyebabkan mereka diusir dari alam rohani, Nur Muhammad lebih suka bekerja sendiri-sendiri. Di setiap situs pengenalan Sang Maha Pencipta yang mereka lakukan dengan cara mereka sendiri-sendiri, manusia memang jadi lebih terkontrol karena melihat sosok Nur Muhammad secara langsung. Namun, begitu ditinggal waktu berlalu, untuk berusaha sendiri, manusia selalu kembali pada kekerasan dan kerusakan. Ya gitu saudaraku. Bahkan sebagian justru menyembah Nur Muhammad daripada Allah SWT yang sebenarnya. Untuk menghindari pengkultusan tersebut, mereka menggunakan sosok manusia khusus sebagai jawaban dalam menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Sosok manusia tersebut sebagian kita kenal sebagai nabi atau rasul. Jika satu cara tidak berhasil, maka akan dilakukan modifikasi dan melakukan pendekatan baru. Ya, ikhwan saudaraku, tidak jarang Nur Muhammad juga menekan tombol reset, menghancurkan kebudayaan manusia yang dianggap terlalu menyimpang agar melalui proses tersebut dari awal. Itulah sebabnya terdapat jutaan agama dari kepercayaan di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagian masih hidup dan dilaksanakan, sedangkan sebagiannya sudah hilang di telan waktu. Agama Islam yang dilewatkan melalui Nabi Muhammad yang kemudian berkembang dalam berbagai versi merupakan kolaborasi dari Nabi Khidir dan Malaikat Jibril. Agama Kristen, Katolik, dan sebagainya yang menjunjung tinggi Kristus dan cinta kasih merupakan kolaborasi dari Eva dan Jibril. Agama Hindu dan berbagai bentuk kejawen serta berbagai tradisi yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia melalui cerita kepahlawanan merupakan hasil kolaborasi Adam dan Jibril. Agama Buddha dan berbagai ajaran berbau ateisme yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia tanpa secara eksplisit harus menyembah dan mengakui keberadaan Allah SWT merupakan hasil kolaborasi Hibrid dan Jibril, makanya tanpa menyembah Allah SWT. Nah, dalam semua contoh ajaran kebaikan, Jibril hanyalah berfungsi sebagai kolaborator Nur Muhammad yang ada di alam nyata dalam berhubungan dengan Allah. Nah, setelah melakukan berbagai pendekatan dan usaha yang tidak terhitung, Nur Muhammad tidak pernah berhasil mengantarkan anak satupun ruh anak-anak mereka kembali ke alam rohani. Sehingga mereka akhirnya berkumpul bersama-sama, melepaskan diri dari menghilang dari alam nyata dan alam fana. Umat manusia, anak-anak mereka tinggalkan sendirian. Mereka berkonsentrasi dan bersujud bersama di hadapan Allah, mengira dan mengakui bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan tantangan ini. Nah, mereka bersujud sampai ribuan tahun sebelum akhirnya mereka menemukan cahaya yang memberi petunjuknya bahwa agar manusia bisa mengalahkan kecenderungan yang berada dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu, dan agar benar-benar menjadi pemimpin di alam semesta. Mereka membutuhkan utusan dari alam rohani, yaitu malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu adalah pancaran sinar dari Jibril. Saat itulah Adam, Hibrid, Khidir, dan Eva baru sadar bahwa selama ini ilmu yang dicari-cari mengenai roh ternyata diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Gitu. Tetapi sebelumnya malaikat muqarrabin diturunkan terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh keempat Nur Muhammad tersebut yang berada di alam nyata. Nur Muhammad pun mulai bergerak kembali. Ya, kali ini mereka bersama-sama bekerja sama menjadi satu kesatuan seperti pertama kali pada saat mereka menciptakan kosmos alam semesta itu dulu, ya. Mereka memilih
laboratorium untuk mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di tanah Jawa. Lah, kok di tanah Jawa? Kenapa di tanah Jawa? Pertama, karena di tempat ini mereka berkumpul Adam, Eva, Khidir, dan Iblis bersujud bersama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Nur Muhammad bersujud bersama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Tanah Jawa tempat bercampurnya segala agama dan kepercayaan dari Adam, Eva, Khidir, dan Iblis. Ya. Maka dari itulah, wahai saudaraku, ikhwan akhwat sekalian, di tanah Jawa ini Nur Muhammad disebut sebagai sedulur papat Kalimo Pancer. Sedulur papat mengacu kepada Nur Muhammad yang saat itu berada di alam nyata, orang tua rohani seluruh umat manusia, sementara Kali Pancer mengarah kepada Nur, yaitu cahaya alias Jibril di alam rohani. Nah, kali ini langkah pertama mereka adalah membawakan ajaran mereka tersebut dengan pendekatan kasih sayang, ibarat mengambil ikan tanpa mengerukkan airnya. Nah, melalui orang pilihan mereka yang disebut Wali Songo. Nah, 3 Nur Muhammad membagi tugas utama yang perlu dilakukan jadi 3, yaitu 1. Ifrit dan Khidir bertugas kembali mengembalikan segala bentuk kesaktian yang telah mereka bagikan kepada anak-anak mereka di masa lalu dan sesudah dicemari sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal, semua itu diberikan. Itulah sebabnya seiring waktu yang ada dengan umat manusia, karena sumber energi tersebut sebagian besar sudah diambil kembali oleh Ifrit dan Khidir, ya. Kedua, Adam dan Eva bertugas meningkatkan ilmu dan sumber daya yang dimiliki oleh manusia dengan pendekatan yang tidak menggunakan ilmu kesaktian, terutama tidak melibatkan roh dan energinya sebagai sumbernya. Itulah sebabnya beberapa abad yang terakhir manusia mengalami kemajuan yang pesat di bidang ilmu dan pengetahuan. Jibril bertugas mempersiapkan anak-anaknya, malaikat mukrobin, agar bisa menjadi rasulnya sebagai lewatan ilmu kebenaran, lewatan yang memberi manfaat dalam membimbing umat manusia, yaitu nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena sambungan ketiga tentang Nur Muhammad yang selanjutnya akan disambung ke bagian keempat tentang pengendalian rohani nanti selanjutnya, ya. Silahkan disimak untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.